sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya keberadaan hutan sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan alam raya. Keberkahan ini menjadikan hutan Nusantara sebagai jantung paru-paru dunia. Hasil hutan yang melimpah, khususnya produk kayu, telah memiliki nilai ekonomi penting sejak masa kerajaan sebagai produk perdagangan dengan dunia luar. Kondisi ini terus berlangsung hingga penguasaan Hindia Belanda di tanah air. Melalui kebijakan tanam paksa, hutan Indonesia pun beralih fungsi menjadi perkebunan komoditas seperti teh, kopi, tebu, hingga tembakau yang menguntungkan kolonial. Pasca kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pun segera melakukan proses nasionalisasi terhadap seluruh aset Hindia Belanda, termasuk di dalamnya berbagai perkebunan komoditas ini menjadi milik Indonesia. Di masa Orde Baru, melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, keberadaan hutan yang masih alami menjadi jalan bagi Soeharto untuk mengeksploitasi sumber daya terbatas ini, khususnya produk kayu dan pembukaan wilayah pertambangan sebagai modal pembangunan Indonesia. Saat ini laju deforestasi meningkat tajam dengan menempatkan Indonesia sebagai pengekspor kayu tropis terbesar di dunia. Bahkan hingga tahun 1996, Orde Baru memberikan hak pengusahaan hutan atau HPH kepada 445 perusahaan, meliputi produksi area hutan seluas 54 juta hektar. Dengan nilai ekonomi produk kayu ini menghasilkan sekitar 5,5 miliar US dollar. Pasca jatuhnya Soeharto dan memasuki Orde Reformasi, kebijakan pengelolaan hutan terus berlangsung. Hutan yang terjaga tak hanya dilihat dari aspek nilai ekonomi saja, namun juga wajib mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya. Berbagai peraturan dan tata laksana lahir untuk menjaga hutan Indonesia tetap lestari dan berkelanjutan. Namun hingga saat ini tata kelola hutan di Indonesia terus menjadi sorotan, apalagi di tengah praktik deforestasi yang masih berlangsung dan pertumbuhan bisnis perkebunan monokultur yang semakin masif. Perkembangan perkebunan monokultur ini tak hanya berdampak pada aspek lingkungan, seperti hilangnya keberagaman dan kekayaan hayati, menurunnya ketersediaan air bersih, namun juga menimbulkan konflik sosial dan bencana di sekitar lokasi perkebunan. Tak hanya itu, keterbukaan dan pengawasan terhadap praktik industri di sektor perkebunan, pertambangan maupun industri terkait masih terbatas, sehingga rawan terjadinya penyelewengan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.
Hutan memang sumber daya alam yang terbatas. Untuk itu, praktik berkelanjutan dan tata kelola yang terbuka menjadi salah satu kunci agar hutan Indonesia tetap lestari dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan di masa depan. Sumber daya alam khusus kawasan hutan Indonesia berada di simpang jalan. Sebagian besar basis sumber daya alam ini telah mengalami perubahan baik dari tata wilayahnya maupun fungsinya. Di tengah gempuran eksploitasi sumber daya terbatas ini, Indonesia sebenarnya masih memiliki cadangan hutan yang lestari sebagai sumber kehidupan alami yang menyimpan keragaman hayati tinggi. Saat ini kebutuhan akan konsumsi kayu maupun hasil dari perkebunan monokultur besar memang masih menjadi primadona, baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Tingginya laju deforestasi ini diperparah sistem politik dan ekonomi yang korup sehingga eksploitasi sumber daya alam ini begitu nyata demi kepentingan politik dan keuntungan ekonomi. Titik balik pengusahaan hutan Indonesia lahir pada masa Orde Baru, di mana pemberian hak pengusahaan hutan menjadi jalan untuk melakukan eksploitasi kawasan hutan. Sebagai sumber penerimaan ekspor Indonesia dan berubah menjadi kawasan tanaman industri dan perkebunan, seperti pengembangan untuk industri pulp dan kertas, sawit, dan komoditas monokultur lainnya. Keberadaan hutan di Indonesia sejak lama memang sudah menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi masyarakat saat industri belum tumbuh, baik untuk keperluan pertanian, perladangan, maupun akan hasil hutan seperti rotan, bambu, maupun lainnya. Skala yang relatif kecil ini menurut Forest Watch Indonesia dinilai tidak mengganggu ekosistem hutan dan bukan menjadi penyebab utama bagi deforestasi hutan di Indonesia. Seiring dengan waktu, berbagai program pemerintah seperti transmigrasi justru dinilai ikut andil dan berkontribusi atas laju deforestasi ini. Selain menjadikan kawasan pemukiman, juga ikut memasok akan kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan monokultur. Program yang berakhir pada tahun 1999 ini diperkirakan telah mengubah kawasan seluas 2 juta hektar. Hingga saat ini pengelolaan hutan di Indonesia dinilai masih carut-marut, sekalipun kebijakan moratorium izin hutan dan gambut telah diambil pemerintah pusat. Investasi di sektor kehutanan, khususnya pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan monokultur dan pertambangan, semakin tumbuh dan menyebar di wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan tata ruang dan batas-batas wilayah hutan alam maupun untuk kepentingan produksi seperti untuk kepentingan perkebunan maupun pertambangan semakin rancu dan tumpang tindih, sehingga Indonesia belum memiliki peta yang jelas dan terbuka. Eksploitasi hutan di Indonesia kian masif akibat tata kelola yang buruk dan pengawasan yang lemah. Kondisi ini berdampak nyata pada kondisi lingkungan dan konflik sosial. Padahal hutan adalah urat nadi kehidupan bagi manusia, alam, dan kehidupan di masa depan. Keberadaannya harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Pengelolaan hutan yang lestari tak hanya diamanatkan pada peran negara saja. Keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan praktik pengelolaan hutan juga memiliki peran yang sangat penting.
Secara konstitusional, keterlibatan masyarakat juga telah diakui dan memiliki hak dalam mengelola, berpartisipasi, serta mengawasi akan sumber daya terbatas ini. Undang-Undang Dasar Pasal 33, Kemakmuran Rakyat, mengelola, mengawasi. Relasi warga dan negara, mengawasi aliran pajak ke negara dan mendistribusikan anggaran kepada publik. Sejak dulu masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki akar budaya yang panjang dan memiliki kontribusi yang nyata terhadap pengelolaan hutan yang lestari, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang adil bagi kehidupan. Berbagai hukum adat dan kesepakatan sosial lainnya menjadi jalan bersama untuk menjaga akan keberlangsungan hutan di Indonesia. Namun pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini seringkali melemah akibat kebijakan yang tidak berpihak dan tidak adanya kepastian hukum. Sehingga ruang dan izin bagi perusahaan semakin luas dalam mengeksploitasi demi kepentingan ekonomi. Tumbuhnya investasi di sektor perkebunan monokultur hingga sektor pertambangan skala besar. Selain itu, hingga saat ini negara juga belum memiliki rencana tata ruang mengenai batas-batas hutan masyarakat, komunitas maupun adat sebagai peta untuk melindungi kawasan dan peran serta masyarakat. Kondisi ini semakin melemahkan posisi masyarakat dan kian tersisih dari ruang hidupnya. Upaya masyarakat pun untuk terlibat dan membangun komunikasi perlu dilakukan agar proses pengakuan dan perlindungan hak masyarakat semakin terjamin. Preseden hukum secara formal ini penting dilakukan untuk memastikan hak, penguasaan, dan pengawasan hutan bisa berjalan secara legal dan menguatkan posisi basis masyarakat dalam menjamin akses dan melakukan perlindungan terhadap sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan. Termasuk upaya publik maupun masyarakat sekitar hutan untuk melakukan proses monitoring terhadap seluruh aspek budidaya hutan dan perkebunan, baik terkait proses perizinan hingga kepatuhan perusahaan terhadap pendapatan negara, dari tingkat lokal hingga nasional. Wangunwati adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa yang terkenal sebagai penghasil karet ini telah eksis sejak masa kolonial hingga pasca Indonesia merdeka. Mulai dikelola secara privat di masa Hindia Belanda dan kini tumbuh menjadi koperasi perkebunan rakyat. Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwati atau KPPKW sebagai gerakan ekonomi bangsa menjadi salah satu pilihan pengelolaan perkebunan yang berbeda di Indonesia di tengah laju investasi perusahaan privat dan berskala besar. Pengelolaan aset perkebunan dan manfaat ekonomi dari keberadaan koperasi ini berdampak pada kemakmuran anggotanya dan menjadi gerakan ekonomi penting saat ini. Keberadaan KPPKW menjadi praktik ekonomi bersama yang setara dengan membawa semangat gotong royong dan berazaskan kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan lahan seluas 400 hektar lebih ini, KPPKW terus tumbuh dan telah mengelola hak guna usaha atau HGU yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola lahan ini secara produktif dan berkelanjutan. Cerita inspiratif juga dilakukan oleh Sadiman, pria berusia 70 tahun yang menghidupkan lahan tandu seluas 250 hektar di lahan perbukitan Gunung Lawu, Wonogiri, Jawa Tengah. Atas dasar kegelisahan dan kepedulian pada lingkungan, ia menanam secara pribadi berbagai macam pohon selama 25 tahun dan kini menjadikan kawasan menjadi lebih lestari.
Inisiatif individu dari seorang seniman ini kini telah memberikan manfaat bagi ratusan hektar kawasan pertanian masyarakat dengan menyuplai pasokan air bersih yang melimpah dari kawasan hutan. Keberadaan hutan tidak hanya dinilai dari setiap batang pohonnya, namun juga dinilai dari manfaatnya, seperti ketersediaan air hingga oksigen. Sehingga keberadaan hutan menjadi bagian dan memberi manfaat yang luas bagi manusia dan alamnya. Sekaligus mendorong keterlibatan warga desanya untuk mengelola kawasan hutan desa secara lestari, berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya. Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwati di Tasikmalaya dan Inisiatif Sadiman dari Wonogiri dalam gerakan reforestasi merupakan salah satu contoh nyata pengelolaan warga dalam sektor sumber daya alam yang lestari dan tidak bersifat eksploitatif. Contoh kisah ini merupakan contoh aksi nyata dari berbagai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan lainnya. Keberadaan sumber daya hutan yang lestari di Indonesia sejak lama memang telah menjadi sumber pendapatan negara. Eksploitasi berbasis sumber daya alam ini semakin tergerus saat laju perkebunan semakin meluas. Mulai untuk kebutuhan tanaman komoditas seperti teh, kopi, jati, hingga perkebunan monokultur seperti sawit dalam skala masif. Perkebunan model monokultur ini tumbuh menjadi industri di Indonesia, namun juga berdampak pada perusahaan alam dan ancaman hilangnya keragaman yang dimiliki oleh hutan alami Indonesia. Pengelolaan perkebunan, reforestasi lahan tidur, hingga sektor kehutanan secara berkelanjutan memang menjadi tantangan pembangunan Indonesia saat ini di tengah laju investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berbasis pada pengelolaan sumber daya alam. Berbagai langkah baik inisiatif dari masyarakat, kelembagaan, privat, hingga pemerintah menjadi kunci penting untuk terus berkolaborasi dalam mengelola tata ruang kawasan. Khususnya dukungan kebijakan maupun peran aktif dari pemerintah dalam merumuskan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, sehingga berbagai kebijakan ini memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, lingkungan, maupun pendapatan bagi negara yang terkelola secara terbuka dan berkelanjutan.